Di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga.
Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, Jemaat GPPS Bethlehem yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya, namun kita akan tetap mengadakan ibadah secara online setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Dan jangan lupa ibadah sekolah minggu juga diadakan secara online. Dapat Anda akses melalui Facebook dan Instagram setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Selain itu, untuk para pemuda akan ada ibadah pemuda secara online yang akan disiarkan melalui Instagram setiap hari Sabtu mulai pukul 18.30 hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja mulai dari hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami terus mengajak Anda untuk melakukan persekutuan doa di rumah kita masing-masing setiap hari mulai pukul 7 malam hingga selesai. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita biar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat para pemimpin kita agar mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa kita juga berdoa buat para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah dan tidak bepergian keluar rumah jika tidak terlalu penting. Namun jika kita harus bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam ibadah online minggu pagi hari ini. Kita mau berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Kita mau bersekutu bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus tanpa melakukan kegiatan apapun. Biarlah ibadah online kita minggu pagi hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di dalam minggu yang baru. Kita sama-sama merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama merasakan cinta kasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama bersyukur. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita buat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Hingga saat ini kami masih merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapakku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Terima
tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat minggu yang baru yang Kau berikan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan Tuhan yang sudah Kau kerjakan bagi setiap pribadi kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang besar. Maka pagi hari ini kami ingin memberikan yang terbaik dari segala yang kami miliki. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bekerjalah Engkau Roh Kudus dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya lawatan-Mu dapat menjangkau setiap hati-hati kami Tuhan. Dapat memuaskan setiap hati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami tahu hanya Engkau Tuhan penyelamat dalam hidup kami. Kami mau naikkan pujian syorak kami, pujian syukur kami hanya bagi Engkau. Penyelamat kami yang hidup. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin Tuhan. Penghibur, pelindung, penara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
firman-Mu Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami yakini bahwa Engkau adalah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, katakan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus, Kau ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban. Amin Tuhan, amin hidupku, amin Tuhan. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin Tuhan. Kami sungguh mengimani Tuhan pujian ini, bahwa Engkau adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus, Kau ku percaya. Katakan dengan imanmu, haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, Engkaulah jawaban kami. Amin Tuhan. Yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, yang tak mungkin bagiku. Amin Tuhan. Semua mungkin bagi. Tidak ada yang mustahil Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Amin Yesus, amin hidupku. Apa yang kami tidak pernah lihat Tuhan, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku fikirkan, itu yang Kau sediakan
Tuhan. Makasih. Kami datang kembali di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan. Puji-pujian sudah kami persembahkan. Kami sudah menaikkan segala pujian kami bagi kemuliaan Tuhan. Dan tibalah saat ini kami akan sama-sama kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin jalannya pemberitaan firman ini, sehingga apa yang kami dengar ini benar-benar dapat memperbaiki kehidupan kami, memperbaiki kelakuan kami, memperbaiki cara-cara hidup kami yang sekiranya masih banyak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu dan berikanlah hamba-Mu hikmat, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini semua dalam tuntunan dan pimpinan Roh Tuhan saja. Hamba serahkan pemberitaan firman Allah dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga akan mempersiapkan diri kami sebentar untuk ambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan juga berkati kami. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biar kiranya Tuhan juga urapi, berkati supaya kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu siap untuk memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan sampai hari ini. Kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan setiap hari dalam kehidupan keluarga kita. Suasana masih belum berubah dan kita percaya bahwa kasih Tuhan pun akan tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Pagi ini kita sudah memasuki awal bulan Agustus di tahun 2020. Ya, setelah firman ini kita akan sama-sama menerima perjamuan suci. Kita siapkan diri kita supaya ibadah kita pagi ini mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan, memperbaiki kehidupan kita agar kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari saya akan mengajak kita membaca Alkitab kita dari kitab Hagai pasal yang pertama. Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Cukup panjang pembacaan ini tapi saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua agar kita sama-sama mengerti apa yang menjadi dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberikan tema pagi ini adalah perhatikanlah hidupmu. Ya, perhatikanlah hidupmu. Hagai 1 ayat 1 sampai 10. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltil Bupati Yehuda. Dan kepada Yosua bin Josadak imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Bapak dan Ibu Saudara, sejarah Alkitab yang menceritakan
kisah perjalanan orang-orang Israel yang dibawa dan dipimpin Tuhan sendiri, dibawa keluar dari Mesir oleh Musa yang diperintahkan Tuhan. Perjalanan hidup mereka penuh dengan lika-liku yang ada. Mereka menghadapi begitu banyak peperangan, begitu banyak musuh-musuh yang menghambat perjalanan mereka. Hingga dikatakan mereka benar-benar orang-orang yang bagaimana merasakan penyertaan Tuhan yang membuat mereka ketika mereka mentaati apa yang sudah Tuhan katakan, maka mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan kita melihat cerita ini di dalam kitab Nabi Hagai masih berbicara tentang orang-orang Israel. Kita masih berbicara tentang mereka. Bahwa mereka benar-benar orang yang sangat, bangsa yang sangat dikasih oleh Tuhan. Ketika dalam tahun yang kedua zaman Raja Darius, ya dikatakan dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai, kepada Serubabel bin Syaltil Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, ya. Di mana firman Tuhan mengajak orang Israel untuk membangun kembali bait suci yang telah diruntuhkan, yang telah dirobohkan, ya. Mereka diajak kembali untuk membangun bait Allah. Karena bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel pada waktu itu, bait Allah adalah tempat di mana Allah berdiam, di mana Allah hadir di situ, ya, dengan adanya tabut perjanjian Allah. Dan bait Allah merupakan tempat yang paling kudus, yang dianggap mereka adalah tempat yang paling suci, di mana mereka berjumpa dengan Tuhan di dalam bait Allah itu. Namun di sini kita melihat dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, kita menemukan ada hal-hal yang secara logika tidak masuk akal. Ayat-ayat ini kalau kita membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kalau Bapak Ibu melihat mulai dari ayat yang ke-6, dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ada sesuatu hal yang benar-benar secara logika manusia tidak masuk akal, saudara. Orang makan tidak sampai kenyang. Orang minum tidak sampai puas. Orang berpakaian tidak merasakan kehangatan. Dan orang yang menabur banyak namun membawa pulang hasil hanya sedikit. Secara manusia bukankah ini sesuatu yang tidak masuk akal? Biasanya orang yang menabur banyak dia pasti akan menuai banyak. Orang yang makan pasti dia akan merasakan kenyang. Orang yang minum dia pasti merasakan puas. Dan orang yang berpakaian dia merasakan kehangatan. Bahkan dikatakan kamu membawa upah. Ayat 6 berkata, ya. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya masuk keluar lagi, saudara. Masuk bawa pulang upah tapi keluar lagi. Kenapa, saudara? Kalau kita membaca dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kisah dan perjalanan yang dialami oleh orang Israel, kita menemukan hal-hal yang penting hari ini. Agar ini sama-sama kita pelajari apa yang tertulis dalam kisah ini. Kita tahu bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang sangat dikasih Tuhan. Namun kita melihat dalam perjalanan waktu bangsa ini seringkali sangat keterlaluan terhadap Tuhan. Apa yang mereka lakukan selalu bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu, mereka dikatakan sangat memperhatikan keadaan mereka sendiri. Tapi mereka mengabaikan apa yang menjadi bagian yang harus mereka lakukan untuk Tuhan. Maka kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, Tuhan mengingatkan kepada mereka dengan tegas, saudara. Mengapa sampai hal-hal yang sedemikian itu terjadi dalam hidup mereka? Mereka menabur banyak tapi bawa pulang hasil sedikit. Mereka makan tapi tidak kenyang. Mereka minum tapi tidak puas.
Mereka berpakaian tapi tidak panas. Dan bekerja untuk mendapatkan upah tapi upahnya ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Tidak ada hasil. Kerja capek, tidak ada hasil apa-apa yang mereka dapati. Ini satu pembelajaran penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dijelaskan kepada kita di sini. Di dalam, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-7, di sini dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. 2 kali ucapan ini dikeluarkan oleh Tuhan dalam ayat yang kelima. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara, mengapa sampai terjadi, saya katakan tadi poin-poin yang sudah ditulis oleh firman Tuhan itu yang sudah saya katakan. Kenapa itu sampai menimpa mereka? Dan Tuhan mengingatkan kepada mereka, kepada orang-orang Israel, perhatikanlah keadaanmu. Dalam pengertian di sini saudara, saya mau jelaskan kepada saudara, ya. Apa yang dimaksud dengan perhatikanlah dikatakan di sini, kita akan memperhatikan baik-baik apa yang dituliskan firman Tuhan. Pengertian dari apa yang dikatakan oleh firman Allah, perhatikanlah keadaanmu. Ini tertulis dengan artinya adalah kita harus memiliki atau mencek ulang, ya, apa yang harus kita perbaiki. Kita harus mencek ulang dan kita menandai apa yang salah dari kelakuan kita dan itu harus kita perbaiki. Perhatikanlah keadaanmu. Dengan pengertian adalah kita mencek ulang. Melihat kembali. Dan kita menandai itu. Apa yang salah dari hidup kita. Sehingga terjadi hal yang dikatakan menabur banyak menuai sedikit. Orang makan tidak menjadi kenyang. Orang minum tidak menjadi puas. Dan seterusnya. Maka dikatakan poin yang saya akan tegaskan di sini adalah perhatikanlah keadaanmu. Cek, tandai, cari tahu kesalahan apa yang telah membuat hal itu terjadi pada kita. Ya, kita kemudian setelah kita menandai, kita mencek ulang kenapa itu terjadi, maka selanjutnya adalah kita mau belajar untuk apa saudara? Untuk memperbaiki. Apa yang harus kita perbaiki? 1, jalan-jalan hidup kita. Yang kedua, perbaiki apa yang menjadi tujuan hidup kita. Yang ketiga, perbaikilah apa yang selama ini yang kita lakukan atau kelakuan kita, tindakan kita, sikap kita. Apa yang harus kita perbaiki? Ini yang dikatakan firman Allah. Supaya apa? Hal-hal yang ditulis di dalam kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 10. Itu benar-benar kita sudah bisa tahu, mengantisipasi, melihat bahwa penyebab dari hal-hal itu terjadi adalah apa? Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa menimpa keadaan seperti itu? Maka tadi saya katakan, mari kita tandai, kita cek ulang, lalu kita perbaiki apa yang harus kita perbaiki. Sama saudara, ketika kita tahu bahwa makanan-makanan yang mengandung banyak lemak, dan ketika kita tahu bahwa kolesterol kita tinggi, lalu kita makan makanan yang berlemak, makanan-makanan yang mengandung tingkat kolesterol tinggi, lalu kita sakit. Saudara, kalau kita sudah sakit, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Kita yang harus mencek ulang dan kita harus menandai diri kita dan kita memperbaiki apa yang salah dari cara hidup dan pola makan kita. Kita sudah tahu bahwa kita punya tekanan darah tinggi.
Lalu kita makan makanan yang mengandung dan memicu darah kita bisa naik. Lalu kita sakit. Dan kita berkata, mengapa saya sakit? Mengapa saya mengalami ini? Siapa yang salah? Ini yang dikatakan perhatikan. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki. Oh, memperbaiki pola makan, memperbaiki pola hidup, sehingga tidak akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, karena itu apa yang pernah dicatat juga oleh penulis kitab Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-18. Coba kita akan baca Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Penulis ini juga berkata demikian, saudara. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, penulis Injil Lukas mengatakan dia berbicara tentang perumpamaan talenta. Kemudian dia berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena apa? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran ayat-ayat firman Tuhan ini jelas sekali memberikan pelajaran rohani yang sangat dalam. Ya, memberikan pendidikan rohani yang sangat penting bagi kita. Tadi kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 10 menceritakan apa yang terjadi dengan orang-orang Israel. Saudara baca mulai dari ayat yang pertama, ya, ayat yang kedua, begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Saudara, apa yang diungkapkan oleh orang-orang Israel tentang pembangunan rumah Allah yang mereka anggap belum waktunya. Belum saatnya. Dan buat mereka yang penting adalah mereka membangun rumah-rumah yang mereka diami dengan begitu indah. Tetapi rumah Tuhan tetap dibiarkan menjadi reruntuhan. Ini sebuah gambaran yang sangat jelas buat kita saudara. Perhatikan bagaimana cara kita mendengar. Hari-hari ini sepanjang 5 bulan yang sudah kita jalani. Setiap hari kita mendengar ada banyak berita-berita yang sering kali menjadikan kita kecut dan tawar hati. Hari ini pagi saya sudah mendengar berita. Ya, sudah 100-an ribu orang yang terpapar virus corona di Indonesia. Kita tahu bahwa angka ini adalah angka yang cukup tinggi dari daerah-daerah atau negara Asia Tenggara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan keadaan kita. Perhatikanlah bagaimana cara kita mengelola dan menjalani hidup kita di tengah situasi zaman yang semakin sulit dan sukar ini. Perhatikanlah, orang Israel katakan belum waktunya bangun rumah Tuhan. Kita perbaiki saja, bangun saja rumah kita dengan indah, dengan dilapisi, dihiasi papan-papan yang mahal dan indah. Tapi rumah Tuhan tetap dibiarkan menjadi reruntuhan.
Saudara, saya mau kembalikan ini kepada firman Allah. Rumah Tuhan adalah tempat kediaman Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat di mana Allah berdiam, Allah bertata, Allah tinggal di dalamnya. Banyak tanpa kita sadari sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita hanya memperhatikan bagian luar kita, physically kita, jasmani kita. Ya, begitu elok dan indahnya kita dandani bagian luar kita. Bahkan begitu kita sayangi diri kita. Banyak orang berusaha untuk mendapat umur panjang dengan berbagai macam asupan vitamin yang kita beri. Supaya kita sehat dan tetap kuat. Kita berusaha untuk menjaga dan memberikan yang terbaik untuk fisik kita, untuk jasmani kita. Itu bagus, itu baik saudara. Karena kita memang perlu menjaga kesehatan, apalagi di tengah situasi pandemi yang terjadi sekarang ini. Ya, namun di sini bukan hanya bagian jasmani, bukan hanya bagian luar. Tuhan ingin kita juga terus merawat, memperbaiki, memperhatikan bagian roh kita, saudara. Rohani kita ini juga harus diperhatikan, harus dipelihara, harus diberi makan, harus diberi minum, harus benar-benar saudara agar rohani kita menjadi sehat, kuat, strong menghadapi segala situasi yang ada. Kehidupan rohani kita tidak akan menjadi rapuh. Apa yang dikatakan dalam ayat-ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ya. Perhatikan baik-baik 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata apa saudara? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Zaman orang Israel, bait Allah adalah sebuah bangunan megah yang mereka bangun dan yang mereka percayai bahwa Allah ada di baitnya. Karena dia pernah berkata kepada Salomo, ketika Salomo selesai mendirikan bait Allah dan Allah katakan, mulai hari ini mataku ada di sini, telingaku mendengar doa dari tempat ini. Itu sebabnya bait Allah di zaman orang Israel itu kudus. Mereka harus jaga kekudusan bait itu. Namun di dalam perjanjian baru, di dalam masa anugerah, zaman kemurahan ini, bait Allah yang sesungguhnya adalah saudara dan saya ini adalah bait Allah. Ayat ini berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Ya, roh Allah diam di dalam kamu. Allah ingin kita bukan hanya memperbaiki, memperhatikan bagian luar kita, jasmani kita, tapi Allah ingin kita memperbaiki juga dan memperhatikan juga bagian sisi kehidupan rohani kita. Jasmani ini akan mati saudara. Mau tidak mau satu kali kelak kita semua akan mati. Daging ini akan dimakan ulat, habis, hancur di dalam kubur. Tapi yang membawa kita ke surga adalah roh kita. Roh kita yang akan ketemu dengan Tuhan. Maka apa yang dikatakan Hagai ini berkata, perhatikanlah keadaanmu. Dari ayat 6 dan ayat yang ke-8 yang tadi sudah dikatakan, ayat yang ke-6 dikatakan perhatikanlah, ayat yang ke-5, perhatikanlah keadaanmu, diulang lagi oleh firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-7, perhatikanlah keadaanmu. Tadi saya katakan, pengertian asli tentang perhatikanlah keadaanmu di sini bicara tentang cek ulang, lalu tandai apa yang salah dari hidup kita itu harus kita perbaiki. Mungkin ada kelakuan kita yang salah, yuk kita perbaiki. Mungkin ada tujuan-tujuan hidup kita yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tandai dan kita perbaiki.
Mungkin ada saudara-saudara jalan hidup kita yang salah, yang tidak benar di mata Tuhan. Ayo kita tandai, kita cek ulang dan kita perbaiki bersama-sama. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Dalam ayat yang ke-9 dikatakan kitab Hagai sampai mereka ayat yang ke-10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ditahan, tidak ada hasil. Tidak kelihatan apa yang didapatkan dari kita. Kenapa? Karena ada kesalahan yang harus kita perbaiki. Cek ulang baik-baik. Kita tandai apa yang menyebabkan itu terjadi. Kerja dari pagi sampai malam tapi tidak ada hasil yang kita dapat. Seolah-olah dikatakan semua terbang di bawah angin. Menabur tapi enggak ada hasil. Tidak merasakan sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Maka pesan firman Tuhan buat saya dan saudara. Iya, tadi saya katakan mari kita cek ulang. Kita tandai apa yang salah dari hidup kita. Lalu kita perbaiki yang salah. Karena dikatakan firman Allah. Kamu hanya memperhatikan bagian luarmu, membangun rumah-rumah pribadimu. Tapi kamu tidak peduli dengan bait Allah. Saudara, salahkah kita berolahraga? Tidak. Olahraga itu mendatangkan manfaat. Tapi manfaatnya terbatas. Hanya untuk kesehatan jasmani kita. Kita perlu memperhatikan rohani kita. Jangan sampai rohani kita di tengah masa-masa pandemi seperti ini. Kita tidak bisa bersama-sama beribadah. Lalu kita mengalami krisis iman dalam hidup kita. Ini yang bahaya. Bahaya ketika kita membiarkan diri kita berada di posisi itu. Bahaya ketika kita membiarkan kehidupan rohani kita terus menurun, terus merosot dari hari ke hari, dan terus mengalami saudara-saudara krisis iman dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, ayat yang ke-8 berkata begini saudara. Ayat 8 bilang begini, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunan rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Naik ke gunung, bawa kayu dan bangun rumah. Saudara, kalau saudara sudah berada di lembah, turun rohanimu begitu rupa, bangkit, naik, datang sama Tuhan, mulai bangun dan mulai perbaiki apa yang salah dengan hidup kita. Kita mulai bangun rumah rohani kita, bangun kerohanian kita, bangun hidup iman kita, bangun kepercayaan kita. Jangan terlalu lama tertidur saudara. Jangan biarkan terlena saudara dengan keadaan yang sekarang terjadi. Perhatikan keadaan kita. Cek ulang, tandai apa yang salah dan kita pelajari untuk kita perbaiki bersama-sama. Puji Tuhan. Karena rumah Allah adalah tempat kediaman Tuhan. Di mana Tuhan ada, di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di mana Tuhan ada, di situ berkat Tuhan dinyatakan. Di mana Tuhan ada, di situ tangan kemurahan Tuhan akan dinyatakan. Maka mari, perbaikilah dan kita mau membangun kehidupan rohani kita lebih lagi. Perbaikilah, aturlah dengan baik. Dandanilah kehidupan rohani kita. Jangan kita terlena setelah 5 bulan kita tidak bisa beribadah di gereja. Dan kita lupa bahwa Tuhan yang punya segala sesuatu atas kehidupan kita. Dia mampu lakukan apa saja untuk kita. Ingat 1 Korintus 3 ayat 16. Ketahuilah bahwa kamu adalah bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Kalau roh Allah diam di dalam kita, dia tinggal di dalam kita karena kita adalah bait Allah. Kisah di mana tabut Allah ada di sebuah keluarga yang bernama Obed Edom. Dan dikatakan ketika bait Allah, tabut Allah ada di rumah mereka. Maka seisi keluarga itu diberkati oleh Allah. Saudara, di mana ada kemuliaan Tuhan, disitulah Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya atas kehidupan saudara dan atas kehidupan saya. Puji Tuhan. Kiranya saudara dan saya diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menerima perjamuan suci pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, persiapkanlah diri kita.
Persiapkanlah hidup kita. Tuhan sudah begitu baik. Dia mengampuni dosa kita. Dia menyucikan segala dosa kita. Dan menghapuskan segala pelanggaran kita. Mari kita sama-sama mau belajar untuk memperbaiki apa yang salah di hadapan Tuhan. Dan kita mau belajar untuk terus patuh terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Agar perjalanan kehidupan kita ke depan benar-benar merasakan kasih pimpinan Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada, yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala kita. Kita akan persiapkan diri untuk menerima perjamuan suci pada pagi ini. Datanglah dengan sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Akuilah kesalahan kita. Tandailah itu, ceklah itu saudara, dan kemudian kita berkata, aku mau memperbaiki Tuhan. Selama ini aku cuma memperhatikan bagian luar. Sisi kehidupan jasmani. Manusia jasmani. Tapi manusia rohani, aku lupa untuk merawatnya dengan baik. Aku lupa untuk membangunnya dengan baik. Mari kita siapkan hati kita. Mohon ampun kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Atau saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah ini. Kalau ada hal yang kau simpan di hatimu. Mari buang itu, ampunilah. Dan kita belajar untuk benar-benar melepaskan pengampunan dengan sukacita kepada siapa saja. Agar perjamuan suci pagi ini tidak terhalang oleh karena ada hal-hal yang masih kita simpan. Yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita menerima perjamuan suci pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu. Apa yang dikatakan dalam kitab Nabi Hagai. Menjadi pelajaran penting buat kami. Di hari-hari terakhir ini. Kami tahu dan sadar. Bahwa betapa pentingnya membangun kehidupan rohani. Bait Allah yang kudus yaitu kami sendiri. Agar Tuhan tetap mau tinggal di dalam kami. Dan kalau Tuhan ada tinggal di dalam kami, kemuliaan-Mu dinyatakan, berkat-Mu dinyatakan, kesetiaan-Mu akan dinyatakan bagi kami. Berkati kebenaran firman yang sudah kami terima pada pagi ini. Agar tidak menjadi sia-sia, supaya tidak jatuh di tanah yang berbatu, berduri dan di tanah di pinggir-pinggir jalan. Setiap benih itu jatuh di tanah yang baik. Dan kami mau berkata terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih mengingatkan kami lewat firman Allah, itu berarti Tuhan masih sayang dan masih mengasihi kami. Karena kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Tuhan tidak ingin hidup kami berada di jalan yang salah. Kalau kami mengalami kekeringan rohani, kami mengalami krisis iman, kami sudah tidak lagi merawat kehidupan rohani kami. Tuhan tolong, kami mau belajar untuk memperbaikinya. Dan kami tahu ketika Engkau hadir dalam hidup kami, segala sesuatu akan menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Makasih buat firman-Mu. Dan kami akan menerima perjamuan asa yang kudus pagi ini. Sucikanlah kami. Jangan biarkan ada di dalam hati kami, hidup kami. Dendam, kebencian, amarah. Apapun itu Tuhan. Kami mau lepaskan, kami mau mengampuni. Kami mau belajar untuk benar-benar saling mengasihi. Seperti Kristus sudah mati karena mengasihi kami. Kristus sudah mati karena mencintai kami orang yang berdosa. Terima kasih Bapa. Sucikan kami semua agar kami layak mengambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus pada pagi hari ini. Kami siap menyambut perjamuan suci pada pagi ini. Dan kami telah mempersiapkan diri kami untuk makan dan minum perjamuan asa yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sudah siapkah kita? Pegang roti di tangan kanan kita, persiapkan baik-baik. Mari, saya menunggu Bapak Ibu, kita secara bersama-sama akan makan roti yang ada di tangan kita ini. Dan kita akan minum anggur sebagai lambang darah Yesus yang telah dicurahkan untuk kita orang berdosa. Dengarkan saya baca firman Tuhan pagi ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan kita tinggi-tinggi dan dengar saya baca firman Tuhan. Setelah itu kita akan minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kematianmu. Terima kasih buat darah Yesus. Dan bilur-bilur Yesus yang mendatangkan kesembuhan atas mereka yang sakit. Darah Yesus yang menyucikan kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih buat pagi ini. Kami semua bersama jemaat Tuhan telah ambil bagian makan dan minum perjamuan asa yang kudus. Walaupun kami masih beribadah di rumah, kami belum bisa bersama-sama beribadah di gereja. Kami tetap mengucap syukur Tuhan. Kami masih bisa mengikuti ibadah perjamuan asa di minggu pertama di bulan Agustus ini. Berkatilah semua yang telah mengikuti ibadah ini, yang telah mengikuti perjamuan suci. Berkatilah kehidupan kami, yang lemah akan mendapatkan kekuatan, yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang mengalami kesusahan akan dihiburkan, yang mengalami beban berat akan diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami masih bisa beribadah, masih bisa mengikuti perjamuan suci. Kami kembalikan segala hormat dan pujian kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur kami telah mengikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya. Berkatilah semua jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah kehidupan mereka secara pribadi. Berkatilah pekerjaan usaha mereka, berkatilah pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Agar supaya mereka diberikan keberhasilan dalam pendidikan mereka. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Biar seluruh kehidupan jemaat Tuhan tidak ada yang sampai mengalami kekeringan rohani, tidak ada yang sampai mengalami krisis iman. Oleh karena situasi yang terjadi hari-hari ini, kami mau tetap memelihara dan menjaga kehidupan manusia rohani kami, agar tidak mengalami kemerosotan, penurunan, sehingga kami mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel di zaman Nabi Hagai yang sudah kami pelajari, kami baca bersama-sama ya Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati orang-orang tua kami semuanya. Berkatilah ya Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan buat mereka semua, agar mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalani hari-hari yang ada sekarang ini ya Tuhan. Berkatilah seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kami pada pagi ini. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami tetap belajar untuk mensyukuri semua apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena semua yang terjadi di bumi ini tidak ada yang kebetulan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur
kepada Bapa di sorga. Berkati seluruh keadaan kondisi negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berkati dengan keamanan, kesejahteraan. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong, walaupun kasus yang dialami dalam masa COVID-19, orang-orang yang terpapar semakin meningkat. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi negeri ini. Hingga orang-orang yang terpapar oleh karena COVID-19 semakin berkurang-kurang. Orang-orang yang sembuh semakin bertambah-tambah ya Tuhan. Berkatilah pemerintahan kami, ekonomi kami, berkati keamanan negeri ini, berkati seluruh aparat keamanan kami dari pihak TNI Polri, berkati juga para tenaga medis dan para dokter yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan sungguh Allah yang sangat baik dan teramat baik. Tetap kami mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun hari pernikahan. Berkati mereka, biar dilimpahkan segala berkat yang terbaik atas segenap aspek kehidupan mereka. Apa yang mereka cita-citakan dan harapkan boleh berhasil ya Tuhan. Berkatilah ulang tahun mereka supaya mereka boleh mendapatkan sukacita kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan pagi ini. Terimalah berkat Tuhan yang saya mintakan dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.